Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pembina TPQ Wajah Nur Bapak Haji Armada, yang saya hormati Ustadz Rudi Nauli, yang saya hormati Ustadz Fahrudin yang sudah pulang dari umroh tapi sedang istirahat Bu, kelelahan. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pelajaran kita hari ini ya, terkait dengan mewaris. Kemarin kita sudah bahas persoalan tentang kenapa harus belajar ilmu waris, lalu kemudian apa efek sampingnya atau penyimpangan kalau tidak dipelajari itu mungkinnya apa, dan kemudian kita telah bisa membedakan mana warisan, mana hibah, mana yang disebut dengan nama wasiat. Nah, hari ini kita lanjut kajiannya. Nah, intinya sebenarnya diawali harusnya dari rukun waris, cuman saya menyusunnya langsung ke pewaris. Karena saya anggap bahwa kita yang hidup ini pasti akan memberikan warisan kepada keluarga. Maka duluan saya awali dari cerita tentang pewaris. Nah, pewaris itu adalah orang yang bakal mewarisi hartanya. Kita yang hidup nih. Ketika kita hidup, ya setelah hidup mati, gitu ya, meninggal. Nah setelah itu kalau kita punya harta kita ini akan diwarisi. Nah namanya kita ini disebut dengan nama pewaris. Nah lalu kemudian apa syaratnya seorang pewaris itu bisa mewarisi hartanya kepada keluarganya? Kalau kita orang Islam, yang pertama adalah muslim. Syaratnya adalah muslim. Kita muslim, orang yang mewarisi juga muslim. Nah bagaimana kalau dia mohon maaf mu'alaf, ayahnya katakanlah non muslim, dianya misalnya katakanlah namanya Eva muslim gitu ya. Nah apakah dia kalau ayahnya meninggal, ayahnya punya harta, ayahnya meninggal, apakah dia mewarisi harta ayahnya? Tidak. Atau terbalik, dia yang meninggal, ayahnya mewarisi harta enggak? Enggak. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus orang muslim. La yarisul muslim kafir walal kafirul muslim. Tidak mewarisi orang muslim terhadap orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir terhadap harta orang muslim. Jadi hadis nabinya yang pertama menjelaskan bahwa syaratnya harus orang Islam. Jadi kalau adalah misalnya yang bukan muslim nuntut dia, tidak bisa. Dalam Islam syaratnya harus beragama Islam. Atau misalnya, mohon maaf, kita yang masuk Islam, contohnya Felix Show, dia ustaz, ayahnya orang kaya, meninggal ayahnya, bisa nggak dia nuntut? Tidak, kan ibunya meninggal, dia nggak nuntut. Kenapa? Karena dia paham bahwa orang muslim tidak boleh menuntut harta dari keluarganya yang non muslim. Nah lalu kemudian syarat kita sebagai pewaris belajar ilmu waris. Kita ini dituntut memang untuk belajar ilmu waris. Kenapa kita dituntut belajar ilmu waris? Ini kita yang mewarisi harta, kok dituntut mempelajari ilmu waris? Agar nanti kalau kita punya harta, kita tahu harta ini. Mohon maaf ya. Misal kita punya anak 3 perempuan. Dalam kajian setelah kita ini kalau meninggal, kira-kira anakku ini bisa semua harta nggak dia dapat? Karena kita tidak menghibahkannya, wasiat anak kita tidak masuk, tidak kita mau belajar ilmu waris, begitu kita meninggal, anak kita cuma dapat 2/3 dari harta yang kita tinggalkan. Banyak hartaku yang sisa. Siapa yang ngambilnya gitu?
Nah, itulah yang akan jadi Nah, kalau kita sayang nih dengan anak, kita katakanlah mohon maaf mampu punya harta yang banyak, tapi rupanya anak kita setelah menikah rezekinya tidak sama seperti kita. Dapat suami awalnya bagus rezekinya, rupanya tiba-tiba drop susah dia. Lalu kita bingung, ini kalau aku kasih sama anakku sedikit dia dapat, kayak mana ya solusinya? Itu kan perlu belajar ilmu waris. Ketika belajar ilmu waris kita bisa memahamkan. Nah, dapatnya sekian. Nah, supaya dapatnya banyak, ya kita kasih. Prosesnya ada. Kalau kita nggak ngerti, jangan kecil hati misalnya istrinya. Oh, sedikit kali anakku ya. 2/3 dibagi 3 orang. 2/3 bukan 1 orang, tapi 2/3 bagi 3 orang. Bagiannya sedikit. Coba yang kedua 2/3 dibagi 3 orang lagi. Kalau anaknya 5 perempuan semuanya, 2/3 dibagi 5. Kalau nggak ngerti ilmu waris, itulah yang akan jadi polemik. Istrinya protes. Istrinya yang hidup, nggak bisa lah, suamiku yang cari, kok bisa ada sedikit. Nah, kalau sudah belajar ilmu waris, dia ngerti. Kalau memang sayang sama anaknya, khawatir nanti kenapa-kenapa, dia sudah tahu prosesnya. Itulah yang kita pelajari kemarin, hibah boleh dibagikan. Oh, wasiatkan aja Ustaz untuk anakku. Nggak bisa. Wasiat hanya untuk yang bukan ahli. Itulah pentingnya belajar ilmu waris. Belajar ilmu itu kan fungsinya bukan semata-mata ini gitu ya, menyusahkan, tapi ilmu itu adalah menyelamatkan. Kalau ngerti terkait dengan ilmu, enak kita mengatur posisinya. Kita ini maunya seperti apa? Dengan adanya ilmu, maka kita akan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sama juga dengan belajar ilmu waris. Mohon maaf, kenapa kita harus mempelajari ilmu waris, Ustaz? Agar bisa kita ajarkan kepada keturunan kita. Bisa kita ajarkan terhadap pasangan kita. Mohon maaf, kan bukan gak mungkin begitu kita meninggal, kawan satu tempat tidur, ada keinginan menikah lagi. Oh, dia bilang, Ustaz, gak mungkin lah Ustaz, udah tua kami. Saya didatangi didatangi seorang anak yang mamanya usianya udah 63 tahun mau nikah lagi. Ini gak bohong, masih kejadian tahun lalu. Nah, baru meninggal 3 bulan. Kalau lihat orangnya nggak mungkin lah soleh ibu itu. Tapi rupanya Allah punya kehendak menikah. Bingung kan anaknya 63. Nah, kalau bahasa ibu kan ngapain lah lagi ibu tuh nikah nyapik-nyapikkan badan, ya kan? Bahasa ibu-ibu. Tapi bahasa ibu itu nggak tahu kita apa yang diinginkannya. Nah, setelah anaknya kelapor, saya bilang, dulu waktu ayah kalian masih hidup, ada cerita nggak pembagian diajarkan sama mama kalian dan waris? Enggak lah Ustaz, orang ayah kami bukan Ustaz, nggak ngerti lah. Nggak mesti Ustaz yang belajar ilmu faraid. Siapa aja juga boleh. Nggak ngerti Ustaz. Jadi mama kalian itu merasa punya harta semua. Iya, sebenarnya. Itu perlu diluruskan. Dia cuma punya dapat 1/8 dari harta itu. Harus dijelaskan sebelum dia nikah. Anaknya kan mau menggoyang supaya mamanya jangan nikah. Dipanggil lah saya, kebetulan masih punya karismatik awal di mata mamanya. Saya jelasin, ibu kalau mau menikah boleh, tapi jangan tinggal di sini. Oh enggak mau, saya tinggal di rumah yang sana, saya mau tinggalnya di sini katanya. Saya mau bawa dia kemari. Harta ibu bukan semua rumah ini loh, suamiku yang lama kok yang cari. Enggak, saya tunjukin Al-Quran, cuma dapat 1/8. Ini harus diselesaikan dulu. Diselesaikan, rupanya dia milih dapat duit. Rumahnya, saya bilang ini rumah milik anak ibu. Baru kata anaknya, oh itu fungsinya Ustadz ya belajar ilmu waris. Iya, agar mama kalian itu paham. Jangan dia bawa orang suka-suka hatinya, dianggap ini punya dia. Lalu si suaminya nanti dia bilang menguasai, meninggal mama kalian dibilangnya ini punya aku rumah ini. Maka pentingnya belajar ilmu waris itu seperti ini. Agar apa? Agar kita bisa mendudukkan kalau ada permasalahan. Nah, baik. Lalu kemudian
Eh, ya kewajibannya dari muslim yang kedua syaratnya udah wafat, yang kedua punya harta, sorry lupa saya kelewatan dia. Kewajibannya yang kedua mengajarkan ahli waris, ya harus kita ajarkan ahli waris kita. Lalu kemudian memastikan berjalan. Memastikan berjalan ini maksudnya bagaimana Ustaz? Harus kita sampaikan nanti setelah saya meninggal, atau Mama meninggal, tolong ini dibagi sesuai dengan ahli waris. Kita sudah tahu karena kita sudah belajar, kita sudah ngerti. Kau nanti cuma dapat 1/8 ya, 1/4 ya sama suami. Karena kita punya anak. Anak-anak itu dapat ini ya. Kalau ada nanti yang mengganggu, bilang kau terijab dengan sebab ini. Ada nanti penjelasannya. Dengan kita ajarkan teorinya, ini akan jadi gampang, pasti berjalan. Tapi kalaulah kita nggak ngajarinya, maka akan terjadi bom waktu. Tiba-tiba datang orang masuk ingin mengganggu. Kenapa Ustaz? Karena kita nggak ngajarinya. Jadi pentingnya kita belajar ilmu waris itu adalah untuk menyelamatkan yang namanya perpecahan. Dengan belajar kita akan selamat. Awak di dalam kubur tenang, yang hidup di muka bumi ini juga tenang. Kenapa? Karena sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan harta yang kita tinggalkan. Maka nggak salah kalau Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan dunia. Kapan dia jadi perhiasan Ustaz? Saat orang yang ditinggalkan. Harta yang kita miliki itu betul-betul digunakan sesuai yang diajarkan Allah. Tapi kapan dia menjadi fitnah? Kapan dia menjadi ujian? Saat anak-anak orang yang kita tinggalkan tidak kita ajarkan tentang ilmu waris. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Punya harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian. Kapan dia jadi ujian Ustaz? Saat anak itu tidak diajarkan ilmu waris, itu diantaranya. Baik. Lalu kemudian kita lanjut yang di belakangnya Bu. Ini timbal balik dibuat. Oke. Syarat harta. Tadi kan orang yang menerima harta, orang pemilik harta itu pertama muslim, yang kedua dia punya harta warisan. Apa syarat harta warisnya Ustaz? Harta warisannya. Yang pertama sama seperti yang lalu, kita ulang sedikit. Hartanya halal dan legal. Halal, legal. Halal ya Bu, pasti halal. Jangan yang haram. Yang halal itu seperti apa Ustaz? Tahu kita bentuknya. Yang haram itu bagaimana Ustaz? Nggak jelas-jelas lagi nih. Abu-abu ini Ustaz, dapatnya Ustaz. Aku pun tahunya ini kan. Nggak jelas ini cara mendapatkannya. Itu nggak boleh. Harus halal dan legal. Memang diakui. Mohon maaf, legal ini bagaimana? Diakui nih memang punya kita. Kalau adalah dapat tanah, tahu kita itu tanah garapan. Mohon maaf kalau ini kejadian, mohon maaf. Ada tanah Ustaz dapat, tapi ini hasil garapan. Ini kalau diambil lagi sama kalah nyawa ini. Belumlah kalau bahasa orang sekarang, belumlah masuk di di notaris. Belum BPN, belum ada sertifikatnya. Legal dia. Bukan legal. Legal, tidak legal, non legal, tidak legal, maka ini boleh nggak Ustaz? Nggak masuk. Jadi harus dia harta yang memang resmi punya kita. Itu syaratnya. Nah, lalu kemudian syarat yang kedua, dimiliki saat hidup. Dimiliki saat hidup. Memang harta itu memang dimiliki saat hidup. Maka terkecuali yang 3 yang di sampingnya. Yang di sampingnya saya tuliskan yang pertama apa? Bukan santunan. Jadi kalau santunan itu tidak masuk. Jadi dimiliki saat hidup artinya bukan santunan. Kalau santunan tidak masuk. Kalau di kita santunan itu uang baskom. Tuh. Uang dari STM. Itu tidak masuk. Anak kita kerja,
tiba-tiba ada uang bela sungkawa, jangan itu dicampur dengan harta waris. Harus dia dipisahkan. Harus dipisahkan. Nah, uang santunan, ya jenis santunan lah yang datang ya. Lalu kemudian bukan uang pensiun, bukan uang pensiun. Jadi kasus ibu yang 63 tahun tadi yang menikah tadi, ini masih ada jatah suaminya, pensiunnya waktu itu dibagi 3. Kalau dulu ada pensiun yang sekaligus pensiun dikasih semuanya. Ada pensiun yang pesangonnya itu dibagi 3 trip. Atau misalnya yang model tiap bulan. Nah, kan gitu. Nah, yang dimiliki setelah dia meninggal itu bukan termasuk harta waris. Tapi Ustadz udah dibagi 3, ya udah dibagi 3 pun belum dipegangnya saat itu. Yang sisanya itu tidak termasuk. Lalu pertanyaannya, Ustadz, uang yang sisanya itu kayak mana? Itulah yang dirembukan oleh ahli warisnya. Inilah maunya yang digunakan untuk wakaf. Inilah yang maunya digunakan. Iya, hadis nabinya, kalau telinga berdengung bukan, tapi adalah sholat. Makanya saya berhenti bu, selawat tadi, kuping saya berdengung yang sebelah kanan. Baik, nah, iya. Jadi, kalaulah misalnya, kan sering nih bu, ada orang mau bagi warisan, saya baru ditanya kapan ya, ada beberapa hari yang lalu, Ustadz kami mau bagi warisan, tapi warisannya kami bagi Ustadz. Ini hartanya. Di dalam harta yang ditinggalkan ini kami bagi Ustadz. Sekitar ya berapa inilah gitu, berapa juta ini kami gunakan untuk wakaf. Sisa dari wakaf tadi, itulah yang kami bagi warisan. Apakah itu boleh? Tidak boleh saya bilang. Kenapa? Karena begitu meninggal itu menjadi harta warisan. Kecuali ada wasiat dari almarhum. Ada enggak wasiatnya? Enggak ada. Kami aja yang berencana Ustadz. Kami lihat sedang pembangunan masjid, mau kami bagi aja Ustadz yang sisa nih. Sisa dari yang kami apakan wakafkan itu, itulah yang menjadi warisan. Saya bilang itu enggak boleh. Kalau mau misalnya wakaf, tapi bukan dari wasiat oleh almarhum, yang diambil pertama dari uang santunan, yang kedua dari uang kayak pensiun ini, yang ketiga dari uang asuransi. Saya tidak tahu di sini ada yang ngalamin nggak seperti itu, entah dari mana ilmunya, tiba-tiba bilang sebelum kalian ini kalian cuci dulu uang itu, apa itu kalian wakafkan dulu untuk ke sana, baru kemudian dibagi. Itu sama dengan ilmu orang. Bagaimana cara menyelesaikan utang? Kalian sedekah dulu. Nanti sisa dari sedekah itu barulah kalian mulai cicil. Itu salah. Utang itu wajib itu duluan, sedekahnya belakangan. Karena pahala bayar utang itu lebih tinggi daripada sedekah. Menyelesaikan warisan itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang wakaf tadi. Kalau mau wakaf, ya udah selesai bagi-bagi, baru aku mau berwakaf untuk ayah. Hari aku sekian, dari kau sekian. Atau misalnya ini uang santunan, ini kita gunakanlah ya untuk itu baru betul. Ya bu, hati-hati. Banyak kelihatan betul, kelihatannya betul, tapi tidak Pernah dengar itu, saya baru menceramahi seorang ustaz, tapi tidak di Medan, di Jakarta. Dia punya masalah dengan utang, awak ditelepon-telepon orang. Habis itu saya telepon dia, kenapa punya masalah dengan itu? Karena kebetulan kita sering komunikasi di Facebook, dikira orang awak bersaudara sama dia. Nomor handphone aku sebar-sebar, ditelepon lah. Saya bilang, kenapa punya urusan dengan itu? Saya bilang kan, iya kemarin COVID susah sih. Terus ngapain tuh buat hari Jumat ngasih makan orang pulang dari masjid? Mana tahu Allah ridho dengan rajin-rajin sedekah datang rezeki besar. Bukan kayak itu. Daripada ngasih makan itu bagus kasih sama orang itu. Ini ilmu yang ada saat ini.
dicaci maki orang, sabar, orang salah awak, kenapa awak mau pilih? Itu aja. Akhirnya, ya ini karena komunikasi via Facebook, ketemu orangnya enggak gitu. Tapi kita yang ditelepon-telepon nih. Kenapa? Karena minta tolong supaya diingatkan. Akhirnya kan kita terganggu juga. Nah, itu contoh gambarannya. Banyak orang kelihatannya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Nah, jadi sama Bu ya. Sekali lagi saya berpesan sama kita semua, ya saling ingat mengingatkan. Kalau mau berwakaf, kalau tidak ada wasiat dari orang yang meninggal, jangan dipotong harta warisan itu. Selesaikan dulu semuanya. Udah selesai, baru bilang dari aku sekian, dari aku sekian. Kalau mau dari harta itu, kalau enggak ya dari santunan yang lain tadi, baru digunakan untuk inilah yang betul. Inilah yang pahalanya betul ngalir. Saya khawatir dipotong pahalanya tidak ngalir. Khawatir ya Bu, khawatir. Persoalan hartanya ngalir enggak itu kan urusannya Allah. Tapi dari ilmunya kita khawatir di sini ada yang ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu selanjutnya. Bukan klaim asuransi. Kemudian syarat harta itu tidak tercampur. Maaf, itu ada kehilangan. Harusnya harta suami istri. Kurang saya tarik tadi itu bulatannya. Harta suami istri. Jangan tercampur, harus dipisah. Harta bukan harta campuran maksudnya itu. Harta suami istri. Jadi harus dipisah ini. Harus dipisah. Kalau mau misalnya suami meninggal, yang dihitung harta suami aja. Istri meninggal, yang dihitung harta istri. Tidak boleh digabung. Ustaz, kemarin saya hari Minggu ngisi di Johor, pulang-pulang dijegat mama-mama 3 Bu. Awak makan sama bapak-bapak pengajian, siap pengaceramah makan. Siap makan kan, Pak, saya permisi pulang Pak, saya ada lagi kegiatan. Permisilah saya, karena mau ke tempat Ustaz Samsudin, permisi. Begitu permisi di depan mobil awak, nunggu ibu 3. Ustaz, kami mau nanya. Iya Bu, setengah jam juga berdiri Pak dibuatnya. Macam kena setrap. Kami mau nanya Ustaz katanya. Di antara pertanyaannya gini, apa itu Bu? Gini Ustaz, kami ini kan dalam membangun rumah tangga, rumah itu ya kami beli sama-sama Ustaz. Yang kedua, perabotan rumah itu pun sama-sama kami miliki Ustaz. Bahkan kadang-kadang yang menafkahi 1 bulan itu saya Ustaz, bukan suami saya. Kadang-kadang suami ada rezekinya dia yang menafkahi, kalau enggak tidak. Nah persoalannya Ustaz, kalau tadi memang harus dipisah harta suami, harta istri, bagaimana kami memisahnya? Lalu saya bilang, pemisahannya itu tidak harus de facto, saya bilang. Oh ini hartaku ya, enggak. Diperkirakan saja. Berapalah harta ibu dari rumah ini, berapa harta bapak dari rumah ini. Dipisahkan itu. Dan ingat seperti yang saya sampaikan, bukan harus rumahnya dijual. Yang penting tahu kita bagian kita berapa, tahu bagian suami berapa. Ada duit kita, boleh kita beli itu, baru kemudian dibagi berdasarkan uang. Oh gitu Ustaz. Iya saya bilang. Jadi bukan harus karena ini ada hartaku bujuk kita jual aja rumah ini. Gak apa-apa mama ngontrak, yang penting rumah ini dijual. Ibu mau bagi warisan mana bisa langsung. Hari ini mau bagi warisan, hari ini kita jual rumah. Ya belum tentu. 4 tahun pun orang ada pasang kelang rumah ini dijual, rumahnya gak laku lah. Kayak mana bagi warisannya saya bilang. Oh gitu katanya. Nah, itu diantara ibu yang mencegat waktu itu. Nah jadi kan tinggal diukur aja, berapalah harta di rumah, berapalah waktu itu pembagiannya. Seperti yang saya bilang kemarin, dihitung saja kira-kira uang suami berapa, jujur. Nah disinilah dituntut kejujuran kita. Yang tahu tentang ini kan cuma kita sama Allah. Suami soalnya udah meninggal. Yang tahu urunannya tadi itu kita sama Allah. Dia tahu, kita jujur. Kira-kira Ustaz, kira-kira, ya memang kira-kira karena udah salah duluan. Kalau mau betul dari sekarang ya ditentukan. Aku yang ini ya, ini punya aku, hartaku.
Kalau perlu kayak inventaris itu ditulis gitu, punya mama. Kan gitu. Kalau perlu supaya jangan terjadi perbedaan. Kalau nggak bisa ya ditaksir aja. Dan inventaris kan gitu, ada tulisannya itu biasanya. Nah, misal nih, ya perkiraan saya 60% saya Ustadz yang beli itu. Karena kebetulan waktu nikah sama itu, yang kaya istrinya, suaminya yang nggak kaya. Ada bu, ada orang nikah suaminya sebelumnya kaya, waktu lajang dia kaya, nikah sama istrinya, dia nggak kaya. Istrinya nggak kaya, waktu nikah sama suaminya kaya. Itu ada bu, amat-amatilah orang. Asal jangan dia mati diri sendiri gitu. Baik. Nah, jadi misalnya 60% Ustaz, 60%, oh bisa mau spidolnya. 60%. Oh, 60%. Iya. Oke, 60% itu harta saya Ustaz. Kalau suaminya meninggal berarti yang 40% inilah yang lalu dibawa saya, Ustaz, dalam kompilasi hukum Islam itu harta harus dibagi dua dulu Ustaz. Loh, kalau kayak gitu saya bilang akan terjadilah ketimpangan di muka bumi ini, dan wajar kalau saat ini terjadi ketimpangan. Saya bilang, kenapa? Karena suami, mohon maaf, bagus istriku yang kerja, karena pencarian lowongan kerja lebih banyak perempuan. Duduk aja lawak di rumah, kata suaminya, yang suami pemalas. Duduk aja lah di rumah, istri aja yang cari-cari. Agak disorong-sorongkan aja dia supaya dipromosikan kantor, hartanya banyak kan gitu. Dalam Islam tidak, suami tetap harus bertanggung jawab. Sekalipun dia susah, dia tetap dituntut untuk memberi nafkah terhadap istrinya. Kenapa? Karena ketika dia beri nafkah dalam Islam ya, itu ada doa malaikat. Disitulah kadang-kadang suami itu nanti suatu saat rezekinya luar biasa. Persoalannya sabar atau tidak, itu aja kan gitu. Nah, balik kita cerita tadi. 60%, di 40% inilah yang jatahnya tadi. Si istri masih dapat di sini. Maka syaratnya tadi dijelaskan tidak tercampur harta suami istri. Tambahkan beli istri. Jadi harus dipisah. Harus dipisah harta suami, harta istri. Oke, lalu kemudian partner bisnis. Kita ini kan kadang-kadang ada orang berbisnis, model tipenya tidak suka sendiri, berkawan. Bagi-bagi hasilnya harus jelas dulu. Modalnya siapa, ini siapa. Begitu dia meninggal harus dijelaskan. Ini modal si anu sekian, untung si anu sekian, dikeluarkan. Kalau bisa dikeluarkan. Kalau tidak bisa Ustaz, dijadikan sebagai modal, terus kemudian hasilnya dikasihkan kepada ahli waris. Nah, saya pernah ikut berdiskusi dengan Profesor Azhari Akmal Tarigan, sekarang Wakil Rektor 1 UIN. Dia punya disertasi dan itu juga yang menjadi guru besarnya. Dia pernah nanya waktu kita diskusi di MUI Kota Medan. Kebetulan saya dengan beliau sama-sama ketua. Cuman bedanya beliau ketua pengkajian, saya ketua informasi dan komunikasi. Jadi waktu itu dia bilang, Mat, katanya, dia manggil saya Rahmat. Mat, abang lagi neliti. Adalah orang punya usaha, contohnya restoran Garuda. Itu kan luar biasa itu omsetnya. Lalu kalau ini meninggal lah ayahnya, emaknya udah meninggal, tinggal ayahnya. Ini contoh ya katanya. Lalu kemudian ini kalau dibagi warisan dengan cara katanya, dengan cara ini rumah makannya dijual, kan sayang. Ini omset bisnisnya udah jelas, udah berjalan ini katanya. Duduk-duduk aja orang itu udah pasti orang datang makan di situ. Untungnya pasti ada. Bisa nggak caranya? Kalau misalnya harta itu tidak dibagi, tapi hasilnya orang itu tetap dapat. Saya bilang, ini nguji atau mau nanya pendapat? Ya nanya pendapat, yang udah abang dapat apa? Kata orang boleh, ya memang boleh lah bang. Yang jelas yang penting tahu dulu bagian orang itu. Berdasarkan bagian itulah nanti dibagi omsetnya. Kalaulah misalnya anaknya perempuan 2, laki-laki 1.
atau nenek, tidak. Orang ini kan menghabisi harta. Maka kalau misalnya untung satu bulan itu 500 juta, ya dibagi jadi 4 orang. Itulah yang diterima masing-masing hasil dari ahli warisnya. Dan diingatkan sama anaknya, kalau dia meninggal berarti ada lagi lanjutannya. Walaupun ujung-ujungnya nanti saya bilang, ini bakal terjual juga rumah makan ini. Karena kalau sudah nanti turun ke cucu, pasti mau tidak mau harus ditutup. Ini contoh Bu, mana tahu Ibu punya bisnis ya, bisnis bareng kawan. Deal-dealan, kasih tahu aku punyaku sekian, punyaku sekian. Untung hari ini sekian. Nanti kalau meninggal diingatkan. Mana tahu, untuk zaman kan bisa saja berubah. Orang punya bisnisnya bareng, usaha bersama. Kalau dulu contohnya modal Tupperware berdua kan bisa. Sekarang saya nggak tahu bisnis ibu-ibu yang populer apa setelah Tupperware tutup, saya nggak tahu. Kan gitu ya. Bisnis yang modelnya jenis itu. Dulu Tupperware kan mesti beli banyak baru bisa jalan-jalan kan gitu kan. Kalau sekarang saya nggak tahu jenis bisnis apa yang kayak gitu. Itu kan bisa urunan, gabung-gabung itu. Baik, itu kalau meninggal itu bisa jadi harta warisan Ustaz? Bisa, dan itu harus tahu. Lalu kemudian syaratnya lagi harta itu sudah dikeluarkan. Ada yang sudah dikeluarkan sebelum harta warisan itu dibagi, ada yang sudah dikeluarkan. Apa itu Ustaz? Biaya jenazah. Sekali lagi saya bilang, ketika orang meninggal, biaya jenazahnya dia yang tanggung. Orangnya yang tanggung, bukan orang lain. Ada orang cerita sama saya, tapi saya nggak perlu sebut mamanya ya. Jadi dia bilang, saya keluarkan untuk biaya orang meninggal itu sekian puluh juta katanya. Kenapa? Ya supaya orang ingat sama saya keluarkan. Kalau dia meninggal lapor, saya kasih. Sebulan dapatnya sekian. Jadi kalau dipikir-pikir nggak ada untungnya kerja saya ini. Tapi nggak ada untung, masih tetap ingin dikerjakan. Lalu saya pikir ini berarti ada yang salah. Seingat saya, ya salah lah. Kenapa? Karena bukan urusan dia kok diurusin. Yang ngurusin biaya jenazah bukan dia, ya orang yang meninggal sendiri. Dari mana? Dari hartanya. Nggak ada hartanya Ustadz, siapa yang biayain? Keluarganya. Nggak ada keluarganya, siapa yang membiayain? Baitul Mal, kalau di sini Basnas. Nggak ada Basnas, barulah orang Muslim, barulah dia berperan. Jangan potong kompas, langsung dia naik ke atas. Segala sesuatu yang pengen cepat pasti akan bermasalah. Step by step, baiknya sampai. Tapi kalau pengen langsung naik ke atas, ya pasti bermasalah. Kan gitu. Mulailah dari bawah ya. Kalau memang itu bukan jatah urusan kita, tidak usah diurusin. Kalau diurusin, maka itu akan jadi risiko. Maka biaya pengurusan jenazah, sekali lagi saya berpesan sama kita, jangan diterima dari orang lain, tapi dari harta orang yang meninggal tadi. Kalau dia suami, berarti dari harta dia. Kalau istri, dari harta suaminya yang menafkahinya. Kenapa? Karena itu masih bagian nafkah yang harus diselesaikan suami. Kalau anak, dari harta ayahnya. Kalaulah misalnya, sekarang udah gak ada lagi, zaman Nabi dulu ada namanya kodam, pembantu, budak. Budak, sekarang udah gak ada. Pokoknya yang dibiayai oleh seseorang, itulah yang mengurusi biaya kafan. Kalau yang punya harta, tidak ada lagi hartanya. Atau dia bagian dari orang yang dinafkahi. Nah, kadang-kadang kita yang juga mohon maaf saya Bu, begitu meninggal ada tawaran dari orang, udah kain kafan dari saya ya, lalu kita terima. Saya khawatir, bukan saya bilang itu haram ya, saya khawatir Allah tidak ridho dengan kita. Ketidakridhoan Allah ini yang kita takutkan. Ketidakridhoan Allah yang kita takutkan. Khawatirnya nanti bukan kain kafan dari surga yang dikasih sama almarhum. Karena setiap kita meninggal itu ada hadisnya. Begitu kita meninggal, itu malaikat sudah siap bawa kain kafan. Kalau kita soleh, kain kafannya diganti dengan kain kafan dari surga. Ustaz, awak bongkar kuburan, itu juga kain kafannya. Bukan.
kain kafannya nanti, zohirnya itu, tapi realnya beda. Dikasih oleh Allah kain kafan dari surga. Itulah yang kita lihat nanti wajahnya tersenyum. Lalu kemudian kita lihat nanti apa namanya, senang aja gitu melihat matanya waktu terpejam, bagaimana giginya bisa rapat gitu ya. Nah itu dia. Saya lupa itu ada di dalam kitab apa itu, ada 3 ciri orang yang husnul khotimah. Baru aja baca kemarin. Tapi yang tersenyum itu husnul khotimah. Ada 2 lagi. Cuman gak gitu ingat saya tentang ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Yang kalau husnul khotimah giginya belaga. Bu pernah lihat orang tidur giginya belaga? Nah, kalau letak-letak dia saat sakaratul maut itu berarti husnul khotimah. Rupanya itu dari penjelasan Rasul terhadap seorang sahabat. Nggak masyhur ini di kita, Bu. Tapi saya lupa kitab kemarin itu, saya coba lihat lagi nanti kapan-kapan saya share terkait dengan itu. Jadi terletak-letak dia husnul khotimah. Kalau mau melihat orang sakaratul, ada 3 juga cirinya. Saya nggak hafal salahnya. Kalau udah baca main singkat-singkat aja, kecuali ada orang ustaz, kami mau ceram ustaz ngajian, tolong cerita husnul khotimah, itu baru lo cari-cari. Kalau sedang baca, ingat-ingat sedikit aja. Oh, asal aku nanti mati nggak retek-retek baca Bu husnul khotimah, gitu aja. Kau pikirkan, nggak kau pikirkan rincian-rinciannya gitu. Nah, baik. Lalu kemudian biaya jenazah. Yang kedua, saat harta warisan itu ditinggalkan, selain biaya jenazah, yang kedua hutang. Hutangnya harus duluan dibayar. Jangan begitu. Udah meninggal almarhum Ustaz, ada orang bilang ini ada hutang almarhum. Udahlah Ustaz, kami bagi-bagi warisan. Ustaz bilang kita TT-an ya bayarnya. Bukan kayak gitu. Selesaikan dulu hutangnya. Meninggal dia, datang orang ngasih laporan, ayahmu punya hutang sekian, punya hutang sekian, punya hutang sekian. Ah, yaudah kita selesaikan lah. Maka betul kalau misalnya yang kita itu apa namanya saat pemberangkatan jenazah, tapi itu rupanya di sini aja, Bu. Di kita aja yang ada model sebelum pemberangkatan jenazah disampaikan, Bapak Ibu kalau almarhum punya hutang, kami tunggu sampai nanti malam bukti penyataan bahwa beliau punya hutang. Saya pergi ke Kuala Tanjung, adik ayah saya meninggal waktu pemberangkatan, nggak ada macam kita. Begitu mau berangkat siap sholat diangkat orang besar, apapun terdiam. Mau diprotes ini kampung orang, nggak ditanya almarhum ini punya utang atau enggak, nggak diceritakan. Walaupun mau bercakapkan almarhum punya utang atau enggak, takutnya salah ada, kan gitu. Di kita ini syukur, dan rata-rata di kita kalau ada orang meninggal selalu disampaikan, kecuali yang meninggal anak kecil. Nah, kecil kan nggak mungkin ada utangnya kan gitu, anak kecil, dia nggak ada. Tapi kalau udah besar dia selalu disampaikan. Kalau ada utangnya tolong ini ya. Nah baik. Lalu kemudian wasiat, ini dia. Jadi setelah ada hartanya ditengok, biaya jenazahnya udah beres, udah. Hutangnya udah beres, udah. Wasiatnya udah beres, udah. Sisa dari itu, itulah yang menjadi warisan. Itulah namanya harta waris. Bukan begitu dia meninggal langsung dapat. Nah, baik. Lalu kita masuk ke rukun waris. Nah, ini rukun waris. Ini kalau hilang dari salah satu ini, nggak ada lagi waris. Oke. Nah, yang pertama namanya al-muwaris. Al-muwaris ini pewaris yang tadi yang kita bahas. Orang yang punya yang meninggal, menurut bahasa kita, yang meninggal. Al-muwaris yang meninggal. Al-maurus. Al-maurus itu harta yang ditinggalkan. Yang kita bahas tadi. Atau harta waris. Lalu kemudian ahli waris. Namanya al-waris, ahli waris. Ini syaratnya untuk bisa proses pelaksanaan namanya pembagian warisan ini. Ada orang yang meninggal, ada harta yang ditinggalkan, ada yang menerima harta warisan atau ahli waris. Maka batallah di sini kalau ada orang bagi warisan sebelum dia meninggal.
Yang rumah ini untukmu Yana. Yang rumah ini untukmu Yana. Kenapa? Karena rukunnya ada orang yang kan belum meninggal kok udah dibaginya. Maka kalau mau dibagi namanya dihibahkan. Nah, dihibahkan. Lalu kemudian syaratnya wafat muwaris. Orang yang pemilik hartanya wafat. Kalau masih hidup berarti nggak masuk. Hidupnya ahli waris. Ahli warisnya memang hidup. Ini yang pertanyaan yang kemarin. Ada ayah, katakan namanya Eko. Ada sini, mohon maaf kalau ada nama seperti ini. Kita ganti. Kita ganti namanya Franky. Katakan nama Islam. Oke. Namanya Franky. Lalu istrinya namanya siapa Bu? Bukan nanti ada orang mendeli. Atun. Tidak ada. Atun si dulu itu kan nggak ada. Nah, orang ini Franky Atun punya anak 5. Namanya Franko, Atin, atau 3 lah anaknya. Kemudian Atun, nah misalnya gitu, ya. Tiba-tiba yang ini meninggal duluan dibanding ayahnya. Maka ketika si ayah meninggal, ini yang jadi al-muwaris yang meninggal. Ketika si ayah meninggal yang dihitung cuma ini. Ini jangan dihitung. Nah, ada orang kadang-kadang dihitungnya, itu kan masih anaknya, ada cucunya. Cucunya nggak dapat, nanti ada hijab. Nanti kita belajar hijab. Cucunya terhijab gara-gara ada ini. Ini. Nah, Franko sama Atun. Gara-gara ada ini, cucunya Maka kalau mau berwasiat, ini Franky sebelum meninggal, wasiat boleh kepada siapa? Anaknya si Atin. Wasiatnya kepada anak si Atin. Bukan lagi dibilang, oh itu ada jatah si Atin. Nanti kalau dibilang ada jatah si Atin, kena lah istrinya, aku dapat juga. Nah ini yang perlu ditolongkan cucunya, ya cucunya yang dapat. Gitu. Nah, kadang-kadang kan ada orang, oh masuklah Ustaz katanya. Ini kan masih ada ininya, masih darah dagingnya ini cucu-cucunya. Betul, tapi caranya bukan dari warisan. Caranya adalah dengan wasiat. Hibah boleh Ustaz? Boleh. Kalau dia masih hidup. Kalau misalnya hartanya, misalnya rumah, nggak mungkin dihibahkannya rumah itu, dipotong kamar depan kuhibahkan itu nggak bisa. Rumahnya harus semuanya kan gitu kan. Nah begitu dia meninggal dibilangnya, kuwasiatkan hartaku 1/3, maksimal 1/3 atau seberapa gitu untuk cucuku, anak dari yatim tadi. Itu dia dapat. Nah, baik. Kemudian tidak ada mawani, tidak ada penghalang. Apa itu penghalangnya Ustaz? Yang pertama beda agama. Kalau beda agama nggak dapat. Beda agama antara orang meninggal sama orang yang menerima, beda agamanya nggak dapat. Lalu kemudian apa? Pembunuhan. Membunuh. Maka sampai ada dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang sakaratul maut, jangan yang anam itu yang mentalkinkan. Suruhlah orang lah. Yang anam itu siapa? Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Makruh ini yang mentalkinkan kalau ada sakaratul maut di antara orang ini. Misalnya ayah meninggal. Ini makruh istri, makruh siapa lagi? Anak laki-laki, anak perempuan yang mentalkinkan. Kenapa? Karena khawatir nanti anaknya berdoa, doanya minta supaya ayahnya cepat mati. Makruh, bukan haram. Yang pembunuhan yang dilarang ini bagaimana? Itu yang dicucuknya. Matilah dia. Nah, kalau dengan bahasa halusnya ulama mazhab Syafi'i itu, mentalkinkannya pun makruh orang ini. Kenapa? Karena khawatir berdoa dia supaya ini cepat mati.
Masih ingat ibu cerita saya ada dokter anak, dokter mamanya udah sakit bertahun-tahun yang nelpon saya minta, Ustadz tolonglah Ustadz, gimana supaya mak saya cepat mati gitu. Masih ingat Bu, yang di Garuda itu yang saya ceritakan. Itu kan nggak saya kasih dia untuk yang mendoakan. Bacakan surah apa itu, surah Yasin sama Ar-Ra'd. Nggak saya kasih dia. Saya suruh dia sholat. Kenapa? Karena memang kacau dia pikirannya. Mendoakan mamanya supaya makruh. Itu pernah saya ceritain, makruh ya. Lalu kemudian apa lagi? Perbudakan. Budak nggak dapat. Ini udah nggak ada. Yang potensi saat ini cuma dua. Beda agama sama pembunuh. Kalau dia membunuh dia nggak dapat. Nah misal, kemarin kan sempat center ada anak-anak yang gara-gara narkoba mau dia membunuh mamanya yang sedang sholat pun dibunuhnya. Kalau meninggal mamanya nggak dapat dit. Kenapa? Karena dia membunuh. Kalau orang lain dibunuhnya bukan ahli warisnya enggak Bu. Nah, harus bukan sembarang pembunuh. Orang yang punya harta dibunuhnya. Nah itu dia nggak dapat. Baik, kita lanjut. Kita bicara ahli waris. Syarat menerima warisan. Yang pertama terdaftar. Terdaftar ini apa Ustaz? Diakui semua orang dia memang ada hubungannya dengan orang yang meninggal tadi. Memang terdaftar, ada keturunannya, ada urutannya. Inilah risikonya kalau nikah siri. Tak terdaftar. Maaf Bu, maaf. Nikah siri itu yang gimana Ustaz? Suami udah nikah nih, ada suami awak nikah. Lalu kemudian rupanya dia diam-diam nikah lagi karena PNS kalau syarat nikahnya banyak. Pertama minta izin sama istrinya secara tertulis, lalu kemudian dari dinas terkaitnya. Mohon maaf, kebanyakan ikut pengajian, tapi kajiannya poligami itu sunnah katanya. Datang dia merasa karena rezekinya banyak jadi anggota PNS, ini harus kulakukan ini katanya. Jadi nikah dia, nikah siri. Meninggal kawan ini, itu istri yang siri nggak dapat. Kenapa? Karena nggak diakui oleh keluarga. Paling cuma orang kedua atau keluarga si perempuan. Bisa nggak ini jadi pengakuan? Yang nggak bisa. Yang diakui orang yang banyak adalah istri yang sah. Istri sah. Jadi cerita nikah siri kita keluar sedikit. Ini biasanya terjadi sama orang PNS Bu. Saya, mohon maaf Bu, suaminya yang PNS, tapi jangan ditengok-tengok suami Bu. Kira-kira ada nggak ya? Gitu. Tapi ini saya pernah menyelesaikan. Sekarang orangnya pindah ke Jakarta. Ya, saya nggak perlu sebut. Komplek perumahannya di daerah dekat kami sana. Saya dipanggil. Rupanya suaminya ikut kajian-kajian yang kayak gitu Bu. Nikah, poligami itu sunnah. Tapi nggak mau ceritain sama istri. Rupanya ketahuan. Asal pergi 2 bulan sekali. Pergi katanya keluar kota 2 minggu. Nggak pulang-pulang, asal ditelepon nggak pernah diangkat. Rupanya curiga bini ketahuan. Habis itu ditanya sama saya. Ini bagaimana Ustaz? Ya kalau secara agama sah nikahnya, saya bilang. Tapi pengakuan negara nggak bisa, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ini PNS. Lalu istrinya bilang, kalau suami saya meninggal, ini masih hidup, suaminya di situ. Kira-kira istrinya sana itu dapat nggak Ustaz? Diakuin nggak? Ibu sekarang ngakuin itu istrinya nggak? Ngakuin, nggak, kalau ngakuin dia dapat. Tapi kalau ibu nggak ngakuin itu istrinya, itu nggak dapat. Kenapa? Karena di keluarga yang terkenal istrinya cuma ibu, yang itu tidak terkenal. Akhirnya bubar juga, bubar yang di sana. Lalu suami karena malu pindah ke Jakarta sama istrinya sekalian pindah, nggak lagi di sekitar tempat kami sana, udah pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena malu. Hati-hati ikut kajian. Kalau enggak punya sharing ustadz, diperhatikan. Artinya saya bukan melarang. Silakan ikut banyak pengajian. Sekarang banyak pengajian. Tapi harus punya sharing ustadz yang memang punya kapabilitas kemampuan berbicara tentang ilmu. Jangan main cikit-cikit karena berbeda, nggak jelas itu usah diikuti. Bukan kayak gitu. Harus dikasih nalar. Ini kalau kayak gini kayak mana? Ini kayak gini. Supaya kenapa? Orang tetap menjadi berilmu. Maaf Bu, maaf. Ada orang ikut pengajian sini, tanya sama ustadznya, apa itu? Salahnya itu sesat. Bukan kayak gitu karakter ustadz. Karakter ustadz itu ceritakan, ini kayak gini nih.
Ini ceritanya gini, ibu silakan pilih yang mana mau diikut. Nah, kan gitu, itu ceritanya. Saya nggak menyalahkan juga ikut, misalnya kayak bapak-bapak ikut pengajian yang poligami dia bilang sunnah. Betul, kalau memang betul ngikut cara Nabi. Sunnahnya di mana? Nabi istrinya 2, enggak loh. Nabi itu istrinya 2 setelah Khadijah meninggal. Sekarang ukur dulu kalau mengikut Nabi sunnah jalannya Nabi nggak apa-apa. Tunggu dulu istri pertama meninggal dan carinya yang tua tuh. Kan gitu. Nah baik. Kemudian hidup pewaris saat pewaris wafat. Hidup saat pewaris wafat. Hidup saat pewarisnya wafat. Lalu kemudian tidak gugur haknya. Ya tadi karena kafir, membunuh dan budak. Lalu kemudian syarat menerima warisan terhijab. Kalau terhijab, hijab itu terdinding, tidak terhalang dia, maka dia nggak mendapat harta waris. Lalu kemudian, ya ahli waris. Ahli waris itu ada 2, ada internal, ada eksternal. Itu bahasa saya. Di kitab nggak akan ditemukan istilah internal sama eksternal. Tulisan kita ulama-ulama nggak ada. Internal itu yang maksudnya bagaimana Ustaz? Pasti menerima. Bagaimanapun keadaannya menerima dia, kecuali dia tadi terhalang gara-gara pembunuh atau keluar dari agama Islam. Kalau nggak itu dilakukannya, dia pasti nerima. Itu namanya ahli waris internal. Lalu kemudian tidak mungkin terhijab, nggak mungkin terdinding. Dan itu cuma 6 orang. Siapa itu? Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak. Nah, udah bisa ibu hari ini pulang ke rumah cek. Suamiku meninggal, aku dapat. Ada ayahnya enggak? Ada, dapat ayahnya. Emaknya ada, dapat. Anakku ada, laki-laki. Ada anakku perempuan, anakku laki-laki enggak ada. Ini bagaimana nanti? Pokoknya yang ini dapat. Persoalan nanti siapa yang ngabisin harta ini, nanti ada lanjutannya lagi. Namanya asoba, menghabisi harta. Ini dulu yang dipelajari, pulang dicek. Boleh tetangga Ustaz boleh. Nah, ini saya menceritakan waktu saya sekolah dulu, Bu. Saya cek kawan saya, mama kau ada? Ada. Ayah dari ayahmu, atukmu ada? Ada. Nenekmu udah meninggal? Oh, berarti nggak masuk. Abangmu berapa? 1. Adikmu 1. Laki-laki? Iya. Berarti kalian laki-laki semua? Oke. Kau nanya-nanya untuk apa? Aku mau ngetes ilmu waris yang kita pelajari, saya bilang. Gitu caranya. Kita cek dari sekarang. Kenapa Ustaz? Supaya nanti ketika ada yang meninggal, kita tinggal bilang, kau cuma dapat, kau yang masuk bagian ini ya. Misalnya ada nanti yang nyusup-nyusup. Harta kami mana? Kami ini kan abangnya. Bilang, ente ahli waris eksternal nanti dulu, internal dulu dong, bilang. Nah itu dia. Ngerti Bu? Kadang-kadang kan suka disusup. Kita nggak belajar ilmu waris, kadang-kadang nganggap abang ipar ada ipar ini dapat ini ya. Aku khawatir bang harta kita bang dapat nanti ada ipar abang ini. Karena nggak tahu ilmu suuzon sama orang. Anak awak ada laki-laki udah beres lah itu, tenang aja. Harta itu semua miliki kita. Ada ayahnya, ada emaknya, ya itulah paling bagian orang itu. Berapa kali lah 1/6 bagi berapa orang lah orang itu bilang. Gitu aja. Nggak usah takut. Ini nanti kalau misalnya meninggal, dapatlah ini abang-abang ini. Aku, ya Allah, kata nengok abangnya. Ngapain pakai kayak gitu? Tengok aja cek. Suami meninggal. Siapa yang ada di atasnya? Ayahnya ada? Oh nggak ada. Mamanya nggak ada. Untuk menerima waris, baik secara keseluruhan atau sebagian saja. Hijab itu terbagi 2. Ada hijab hirman. Hirman itu sama sekali nggak dapat. Haram sama hirman itu sama. Tidak dapat sama. Ada hijab nukson. Hijab nukson itu pengurang. Dia dapat, tapi bagiannya dikurangi. Misal, ada seorang suami meninggal yang ditinggalkan istri, ayah, ibu, anak laki-laki. Ayah ini kalau tidak ada anak laki-laki dia asoba, ngabisi hak. Tapi karena ada anak laki-laki dia cuma dapat 1/6. Ini ayah namanya kena hijab
pengurangan dari harusnya dapatnya asoba menghabisi, terakhir ngalami pengurang, jadi dapatnya cuma 1/6. Itu namanya contoh hijab nuqson. Baik. Nah, siapa yang ininya? Tabelnya ini ada, Bu. Yang menerima diwaris. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Terhijab hirman, ayahnya ayah terhalang, nggak dapat ayahnya ayah karena ada ayah. Ibunya ayah, nenek. Nah, berarti unyang kita lah, ibunya ayah kan. Ibu, ada ibunya, ada nenek kita terhalang. Ibunya ibu, nah, nenek juga, ya itu terhalang. Cucu laki-laki dan anak dari anak laki-laki terhalang gara-gara ada anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang gara-gara ada anak laki-laki dan dua anak perempuan atau lebih. Dia nggak dapat. Ustadz, kalau cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat sama sekali. Yang dapat itu garis keturunannya yang ada hubungannya, yang laki-laki. Maka orang mendiling itu begitu ngotot dia harus punya anak laki-laki gara-gara ini. Ya kan Pak? Orang mendiling kan maksa dia. Kalau belum dapat anak laki-laki nggak keren katanya. Orang mendiling itu rata-rata. Lalu kemudian siapa lagi? Saudara laki-laki kandung. Dia akan terhijab ketika ada ayah. Nggak dapat dia bagiannya. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Jadi kalau misalnya ibu takut diganggu dengan abang-abang ipar, tengok aja ada ayahnya lagi. Oh ada, udah aman lagi. Oh nggak ada ayahnya, anak laki-laki kita ada aman. Cucu laki-laki ada, oh ada aman. Tinggal tengok aja, nggak usah takut. Ini abangnya dapat nggak ya? Matilah punya harta habis nanti diambil. Enggak. Lalu kemudian saudari perempuan kandung, berarti misalnya kakak kita, contoh kakak ya. Kami bedakan lebih gampang sebut kakak. Kalau adik